Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Teman-teman sekalian, jumpa kembali pada video kali ini di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah mengenai hukum haji ya. Nah, kita sampai kepada Arkanul Umroh. Kita akan membaca dan sedikit penjelasan mengenai Arkan Umroh sampai dengan sunnah-sunnah daripada haji atau umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darini amin. Wa arkanul umrati, dan adapun rukun-rukun umroh ya, yaitu arkanul haji adalah rukun-rukun haji. Jadi rukun umroh dengan rukun haji itu sama, illal wukufa, kecuali hanya wukuf saja. Falaysa minha, maka wukuf itu bukan daripada arkanul umroh atau rukun umroh. Kemudian wa yajibu litawafi, wajib hukumnya bagi orang yang ingin melaksanakan tawaf, yaitu melakukan segala macam tawaf. Sebagaimana kita ketahui, tawaf itu ada beberapa macam ya, ada 5. Pertama ada namanya tawaf kudum, itu tawaf yang dilakukan bagi mereka yang masuk ke Mekah sebelum wukuf. Ada yang namanya tawaf rukun, ini tawaf ifadah. Ada juga dinamakan tawaf tahallul, ini tawaf bagi mereka yang tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah ya, maka dia harus melakukan tahallul dengan bertawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Ada yang keempat adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah bagi mereka yang ingin keluar meninggalkan Mekah, melakukan perjalanan berjarak perjalanan qasar. Ini 2 marhalah. Yang kelima adalah tawaf tatawwu', ini tawaf yang dilakukan tidak terikat waktu dan sebab atau sewaktu-waktu ya. Kemudian kewajiban bagi orang yang ingin melaksanakan tawaf yang 5 macam tadi, apa kewajibannya bagi mereka? Yakni satrul aurah, menutup aurat ya. Ini menutup apa aurat? Ma yajibu satruhu fi sholati lirrajuli wal mar'ah. Jadi menutup auratnya ini sebagaimana kewajiban menutup aurat ketika melaksanakan sholat bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ukuran menutup auratnya ini bagi seorang yang ingin melaksanakan tawaf sebagaimana menutup aurat ketika ingin sholat bagi laki-laki maupun perempuan. Wa tuharatu minal hadatsin, begitu juga wajib suci dari 2 hadas. Ini hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, jadi hadas besar ma'aujabal wudu akbar itu, atau hadas besar adalah ma'aujabal ghusl. Nah, seandainya ada permasalahan seseorang perempuan menyentuh atau bersentuhan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya ya, maka seorang perempuan ini batalah wudunya menurut mazhab Syafi'i. Maka ketika wudunya batal, maka batal pula tawafnya. Nah, hal ini sangat sulit dihindari karena saking berdempel-dempelannya manusia ketika melaksanakan haji atau umrah di Makkah ini. Oleh karena itu, fala ba'sa bitaqlidil imami Malikin fi dzalika, maka tidak mengapa kita bertaklid kepada Imam Malik dalam hal berwudu, hukum berwudunya. Ya, wa madhabuhu anna lamsa lil mar'atil ajnabiyyati la yanqudul wudu'a. Dan dalam mazhab Imam Malik ini, ketika seorang laki-laki bersentuhan dengan lawan jenis atau kebalikannya, perempuan bersentuhan dengan lawan jenis tanpa ada hubungan mahramiyah, itu tidak membatalkan wudu, illa kecuali idza kana bi syahwatin, apabila sentuhannya ini mengandung syahwat atau ada syahwat ya. Selama sentuhannya tidak ada syahwat seperti ketidaksengajaan menyentuh lawan jenis, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian waminan najasati, begitu juga harus suci dari najis. Apanya yang dari suci dari najis? Yakni fi thawbi wal badani wal makan.
suci dari najis, baik pada pakaian umrohnya, pakaian ihram maksudnya, wal badan, di badannya juga suci dari najis, wal makan, begitu juga tempatnya. Nah, seandainya seseorang yang sedang melaksanakan tawaf, ya, di pertengahan tawaf, ia berhadas kecil ataupun berhadas besar, atau auratnya terbuka, maka ia segera bersuci, ya, atau ketika auratnya terbuka, ia segera menutup aurat tersebut, wabana, dan kemudian dia melanjutkan tawafnya. Jadi tidak dimulai dari pertama atau tidak diulang kembali. Wa in talal faslu wa ta'ammada dzalika, walaupun jarak antara dia batal dengan selesai bersuci, misalkan dia hadas kecil, kemudian dia bersuci, ya, dengan jeda, dengan waktu yang cukup lama, kemudian dia melanjutkan tawaf kembali, itu tidak dipermasalahkan, boleh-boleh saja. Wa ta'ammada dzalika, atau dia sengaja, ya, dengan sengaja melakukan hal itu berlama-lama, itu tidak mengapa, itu diperbolehkan melanjutkan tawafnya. Wa yakuna sab'a, dan hendaknya adanya orang tersebut melakukan sab'a tawafatin, 7 kali tawaf, 7 kali putaran, ya. Tapi perlu kita ketahui, 7 kali putarannya orang yang melaksanakan tawaf itu harus dengan biyaqinin, dengan yakin. Nah, seandainya ada orang yang melakukan tawaf ragu, maka dia membangun atau melakukan tawaf yang dia yakini, ya, ini ambil yang dia ragukan, ambil dari bilangan terkecil. Misalkan tawaf ke-6, sedang dia melaksanakan tawaf ke-6, kemudian dia ragu tawaf ke-6 atau ke-5, maka ambillah yang ke-5. Nah, kemudian apabila permasalahannya ini setelah selesai melaksanakan tawaf, kemudian ada keraguan, udah 5 atau 7, atau keraguan dalam jumlah bilangan tawaf, maka wala yadurru syakku, tidak mengapa, tidak mendapat membahayakan tawaf. Artinya sudah selesai tawaf, ya sudah, keraguan itu tidak bermasalahkan. Nah, permulaan kita melaksanakan tawaf adalah dari minal hijr aswad, dari hajar aswad, yang selaras dengan orang yang melaksanakan tawaf di dalam melewatinya dengan seluruh anggota tubuhnya. Jadi secara yakin dia sejajar dengan hajar aswad, kemudian dia melaksanakan tawaf dimulai dari itu. Dan ketika melewatinya, dia pun harus melewati dengan seluruh tubuhnya. Ketika tubuhnya sudah melewati daripada sejajar dengan hajar aswad, maka itu dikatakan satu putaran, ya. Kemudian fil masjidi, ini di dalam Masjidil Haram maksudnya, ya. Jadi melaksanakan tawafnya ada di Masjidil Haram. Wal baitu an yasarihi, dan Ka'bah ini berada di sebelah kirinya orang yang tawaf, wa huwa kharijun anhu, dan orang yang mana Ka'bahnya ini berada di luar daripada orang tersebut. Jadi maksudnya adalah posisi Ka'bah ada di sebelah kirinya dan dia berada di luar Ka'bah. Nah, itulah posisi orang yang ingin melaksanakan tawaf. Wajibu ayakuna sa'yu sab'an, dan wajib sa'i itu dengan 7 kali. Sa'i ini adalah lari kecil, ya. Lari kecil biyaqinin, dengan yakin syaratnya. Kalau syaka bana alal aqal, kalau dia ragu-ragu berapa kali ya, 3 atau 4, maka ambillah yang 3. Bana alal aqal, ambil yang bilangan terkecil. Wa ba'da tawafin, dan setelah melaksanakan tawaf, ini tawaf rukun yang sahih, yang sah, atau yang namanya tawaf qudum. Wa ayyabda'a bis safa wa yakhtima bil marwati, dan hendaknya orang yang ingin melaksanakan sa'i ini dimulai dari Bukit Safa, kemudian mengakhirkannya di Bukit Marwah. Jadi dimulai dari Safa, terus ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian para sahabat sekalian, teman-teman sekalian, musannif melanjutkan wajibatul haji, tentang kewajiban-kewajiban haji.
Ya, al-ihramu minal miqat, yakni wajibnya haji atau termasuk daripada kewajiban haji adalah miqat atau berihram daripada miqat. Bagaimana kita ketahui, itu berniat ihram di miqat yang berkaitan dengan tempat. Barang siapa yang dari Mekah atau yang bermukim di dalamnya, ya berasal dari Mekah atau yang bermukim di dalam Mekah, maka miqatnya adalah Mekah. Mereka yang dari selain Mekah, maka miqat yang dikenal bagi mereka atau yang sejajar dengannya adalah seperti Madinah Al-Munawwarah dari Zulhalifah, ya, min Zulhalifah. Terus kemudian dari Syam, Mesir dan juga Maroko namanya dari Al-Juhfah. Kemudian kalau yang berasal dari Yaman min Yalamlam. Kalau dari Najd dan Al-Hijaz dan juga Najd Al-Yaman, ya ini miqatnya dari Qarn, ya. Kemudian kalau berasal dari Masyriq, yakni Persia, wal Iraq dan juga Irak, jadi dari Zatal Iraq, Zata Irqin. Dimulai miqatnya dari Zata Irqin. Kemudian wal mabitu bi Muzdalifah lailatal nahri. Kemudian kewajiban haji yang kedua adalah mabit, yakni menginap di Muzdalifah, ya, lailatan nahri pada malam Idul Adha, ya. Ini setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, dapat dilakukan walaupun hanya berdiam sebentar di waktu pertengahan akhir di malam Idul Adha, yaitu malam ke-10 dari bulan Zulhijjah, ya. Disunahkan di tempat itu melakukan sholat maghrib dan menjamak takhir daripada sholat isya. Kemudian di tempat itu hendaklah mengambil 7 batu untuk melempar jumroh al-aqabah dan lain-lainnya. Maksudnya adalah mengambil beberapa batu lagi untuk melempar jumroh yang lain. Wal mabitu layaliyat tasyriqi bimina. Kemudian mabit atau menginap atau bermalam saat malam-malam tasyrik, ya. Malam-malam tasyrik ini hari tasyrik, hari ke-11, hari ke-12 dan hari ke-13 di bulan Zulhijjah. Kapan masuknya? Waktu ini masuk waktunya dari mulai tenggelam matahari hingga terbit fajar shadiq. Ini hingga waktu subuh. Sedangkan yang diwajibkan adalah bermalam di sebagian besar malamnya, yaitu lebih dari setengah malam. Diwajibkan bermalam di malam-malam tasyrik itu selama 3 atau 2 hari bagi mereka yang menginginkan nafar, yakni meninggalkan kota Mina di hari kedua di hari-hari tasyrik tersebut, dan tidak dikenakan dam atau denda haji dengan syarat harus bermalam selama 2 malam dahulu sebelumnya dan meninggalkan Mina setelah tergelincir matahari, yakni masuk waktu zuhur dan sebelum tenggelam matahari. Di hari yang ditinggalkan itu tidak kewajiban baginya melempar 3 jumroh, ya. Kemudian ramyu ini adalah melempar jumroh. Ini melempar jumroh adalah waktunya dari mulai tergelincirnya matahari, ini masuknya waktu zuhur setiap hari di hari-hari tasyrik, ya. Berlaku di hari-hari tasyrik, yaitu di akhir hari tasyrik. Diwajibkan melempar jumroh aqabah sebanyak 7 kali di hari raya Idul Adha-nya. Lalu melempar 3 jumroh dan setiap jumrohnya melempar 7 kali di hari-hari tasyrik. Kemudian tawaful wada'i, ini tawaf wada'. Nah, jika ingin keluar dari Mekah, melakukan perjalanan yang berjarak perjalanan 2 marhalah, ini qasar dalam kondisi apapun, ya, secara mutlak, atau ingin pulang ke kampung halamannya walaupun dekat, ya, jaraknya dekat, tidak mencapai jarak qasar, ya, tidak sampai 2 marhalah, ya, ini wajib dilakukan bagi mereka yang berhaji atau tidak, baik untuk memenuhi keperluannya. Sedangkan bagi wanitanya yang sedang haid, ia meninggalkan Mekah tanpa tawaf wada. Namun jika ia suci sebelum meninggalkannya perbatasan Mekah, maka wajib baginya kembali untuk melakukan tawaf. Jika tidak suci, maka tidak diwajibkan bagi wanita tersebut. Wanita yang nifas hukumnya sama seperti wanita yang sedang haid.
Wa amma sunanu, sekarang kita akan membahas sedikit tentang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah haji adalah fakulu wal arkani wal wajibat. Sunnah-sunnah haji ini adalah seluruh perbuatan selain daripada rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Faman taraka ruknan, maka barang siapa yang meninggalkan rukun, baik ini sengaja ataupun lupa, lam yasihha hajjuhu. Lam yasihha hajjuhu, maka tidak sah hajinya orang tersebut. Begitu juga kalau dia melaksanakan umroh, maka umrohnya tidak sah. Wala yahillu min ihramihi hatta, dan dia tidak halal atau tidak terlepas tanggungan daripada berihram hatta sehingga ya'tiyabih, dia menjalankan rukun tersebut, ya, menjalankan rukun tersebut. Jika memungkinkan untuk melakukan menjalankannya, jika tidak memungkinkan seperti mereka yang terlewatkan wukuf di Arafah, maka wajib baginya bertahalul setelah melakukan tawaf dan sa'i, lalu bercukur serta diwajibkan mengqadha hajinya. Walai juburuhu, serta tidak dapat ditambal kekurangan daripadanya dengan cara damun, membayar dam, wala ghairihi, dan juga dengan denda lainnya tidak bisa, ya. Jadi kalau kita kekurangan melaksanakan rukun, maka tidak bisa menambal rukun tersebut dengan membayar dam atau selain dam. Wa salasatun minal arkani la tafutuhu madama hayyan, dan ada tiga rukun yang mana tidak akan hilang kesempatan bagi seseorang untuk melaksanakannya, ya, selagi ia masih hidup, yaitu adalah wahya at-tawafu was-sa'yu wal halqu, yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur rambut, ya. Ini mencukur rambut. Wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu, ya, daripada kewajiban-kewajiban haji, maka sah hajjuhu, sah hajinya, tetap sah, tapi walazimahu damun, wajib dia membayar dam atau denda haji. Wa alaihi ismun, dan juga dia mendapatkan dosa, in lam yu'zar, apabila tidak ada uzur, ya. Ketika dia meninggalkan itu tidak ada halangan yang diperbolehkan oleh syar'i. Wa man taraka syai'an minas sunan, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah haji, fala syai'a alaih, maka tidak mengapa bagi dia, walakin tafudhul fadilatu, akan tapi luput baginya yakni fadilah, ini keutamaan daripada ibadah haji ataupun ibadah umroh, yang mana sulit untuk dicapai, lebih-lebih bagi mereka yang tidak dapat bermukim dan mendatangi tempat-tempat yang mulia tersebut, karena bagi penduduk yang jauh sangat disayangkan. Wa yahrumu satru ra'si, dan haram hukumnya menutup kepala. Ini haram, ini segala sesuatu yang dihitung sebagai penutup kepala dalam keadaan sehari-hari, ya, dalam kebiasaan normalnya, bagi ar-rajuli, bagi seorang laki-laki, wa wajhil mar'ati, dan menutup wajah bagi perempuan, itu haram hukumnya. Tidak boleh menutup wajah bagi perempuan, ya. Walaupun nutupnya sedikit kecuali jika diperlukan, tetapi harus disertai membayar fidyah. Diperbolehkan bagi wanita menjulurkan kain penutup ke wajahnya tanpa menyentuh kulitnya dengan cara dikaitkan di sepotong kayu atau lain-lainnya. Jika ternyata kain itu terjatuh mengenai wajahnya tanpa disengaja dan segera diangkatnya, maka tidak diwajibkan membayar fidyah. Al-muhrimaini, bagi orang yang melakukan ihram keduanya, au ba'dihima, atau sebagian daripada kedua orang muhrim tersebut. Wa izalatu zufri wa sya'ri, begitu juga haram hukumnya menggunting kuku, wa sya'ri, dan juga rambut, yaitu sebagian dari kuku atau sebagian dari rambut walaupun sedikit dari seluruh badannya. Jadi yang namanya rambut di badannya ataupun kuku-kukunya sedikit aja dihilangkan atau dicukur, hukumnya haram. Wa dahnu sya'ri ra'si wa lihyah, begitu juga haram memberi minyak untuk kepala atau rambut, wal lihyah, dan juga jenggot, itu haram, tidak diperbolehkan.
Nah, sedangkan untuk memberikan minyak di bagian badan selain rambut dan kepala, selain rambut di kepala dan juga jenggot, itu tidak diharamkan. Ya, tidak diharamkan. Wa tatayyubu jami'il badan, dan juga memakai minyak wangi di seluruh badan. Ya. Wa yahrumu aqdu nikah, dan haram hukumnya melaksanakan akad nikah. Jadi tidak boleh kita sedang melakukan ibadah haji atau umroh, melakukan pernikahan, dan pernikahannya tidak terhitung. Seperti sabda Nabi, seseorang yang sedang berihram tidak boleh dinikahkan dan tidak pula melamar, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Wal jima, tidak pula diperbolehkan atau haram hukumnya berjima, wa muqaddimatuhu, dan haram juga untuk memulai ya ini permulaan jima. Wa itlafu kulli hayawanin, dan juga diharamkan bagi dirinya membunuh hewan apapun yang hidup di darat, ya. Barriyin, ini hewan yang ada di darat. Wa wahsyiyin, dan hewan liar. Makulin, hewan yang halal dimakan. Begitu juga wal mar'atu karrajuli, hukum si perempuan sebagaimana hukum bagi laki-laki fil muharramati, di dalam perkara-perkara yang diharamkan, kecuali dalam masalah meninggalkan Makkah tanpa tawaf wada bagi wanita yang haid dan nifas, seperti yang telah dijelaskan tadi, ya. Hifzul qalbi wallahu alam bisawab. Teman-teman sekalian, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan dengan sedikit pembahasan atau penjelasan mengenai sunnah-sunnah haji dan rukun-rukunnya dan juga wajib-wajibnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wallahu as'alu ila qumit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.